teman-teman, hari ini kita bikin sesuatu ya. Kita pakai paralon ukuran setengah in. Jadi yang dibutuhkan cuman biasa penggaris, spidol. Saya mau pakai gergaji ya, karena saya membutuhkan gergaji ini untuk membelah. Kalau pakai gunting tidak bisa untuk membelah karena kurang lebih ada berapa senti panjangnya, jadi tidak bisa dibelah menggunakan gunting. Kemudian amplas. Ini sebenarnya udah saya ukur nih. Saya akan menggunakan panjang pipa ini adalah 8,5 cm. Kita potong dulu ya. Panjangnya 8,5 cm yang sudah dipotong menggunakan gergaji besi ya. Jadi ini hasilnya nih. Kalau menggunakan gergaji besi itu dia ada kayak serabut-serabut begini nih lah, sisa-sisa kotorannya nih. Jadi tidak bersih ya. Tidak seperti kalau menggunakan gunting. Kalau menggunakan gunting itu seperti ini nih hasilnya nih. Langsung bersih ya, tidak ada kotoran sisanya, dan ya sangat minimal sekali kita melakukan pekerjaan untuk membersihkan hasil dari potongannya. Tapi bukan itulah ya, karena memang saya sudah dari awal sudah bilang bahwa memang saya akan menggunakan gergaji karena saya membutuhkan gergaji itu untuk membelah. Nah, setelah itu teman-teman, ini nanti kita belah nih bagian sini sama bagian sini. Jadi kita belah langsung jadi dua nih. Kita belah ya langsung. Jadi bagi dua. Tapi panjangnya cuman 6 cm saja. Ini saya kasih tanda nih di sini nih, 6,5 cm. Sisanya yang 2,5 cm jangan dipotong. Jadi kita belah saja menjadi dua saja. Begitu teman-teman ya. Coba ya saya belah dulu ya. Ini adalah hasil dari pipa yang dibelah ya. Jadi begini teman-teman. Hasilnya ini ya, kelihatan ya. Ini potongannya, belahannya lah ya, bukan potongan. Kemudian ini dari sisi satunya. Ada kalanya kita itu kesulitan pada saat membelah seperti ini karena ini pendek nih. Kalau panjang kan gampang ya, dipegangnya gampang. Karena kalau seperti ini terus terang saja nggak saya videokan ya, karena saya itu sangat manual nih motongnya ini nih, nggak pakai penjepit, nggak apa, saya injak aja pakai kaki kayak gitu. Jadi karena kelihatannya kan jadi nggak sopan ya, kaki saya kelihatan, makanya nggak saya videokan gitu. Jadi karena posisinya pendek, kalau belah ini contohnya ya, ini kan sekian. Jadi kalau dipotong nanti akan sampai ke sini kan, seperti ini. Ini kan sangat sulit nih. Maka ada triknya nih agar tidak kesulitan memegang ini, yaitu ini teman-teman. Setiap pipa kalau baru kan ujungnya pasti ada yang lebih besar seperti ini. Ini adalah pipa sisa nih, bekas yang nggak kepake. Ini dijadikan pegangan saja teman-teman, seperti ini. Masukkan seperti ini. Ini kalau bisa mau sampai sekian juga silahkan, malah ini sebagai tanda bahwa ini adalah batas paling akhir membelah ya misalnya. Tapi kalau misalnya tidak, misalnya karena ini lebih panjang begitu, nggak bisa, misalnya bisanya segini nggak apa-apa. Tapi ada pegangan begitu, diinjak juga gampang ya, baru dibelah. Ini salah satu trik ya, atau cara membantu memegang dalam proses membelah atau memotong. Oke teman-teman ya. Kemudian yang harus dilakukan setelah ini adalah ini teman-teman. Bagian atas ini yang dibelah kita potong nih. Kita potong seperti ini. Seperti itu. Jadi nanti bagian sini itu jadi bentuknya kayak huruf V kayak gitu. Dua-duanya. Oke ya. Kita potong dulu ya. Ini hasil dari potongannya ya. Jadi bentuknya seperti V seperti ini.
ini kedalamannya seberapa, itu menurut saya saat ini adalah sekian, karena disesuaikan dengan kebutuhan saya. Nanti kalau teman-teman sudah melihat video ini sampai selesai dan sebenarnya ini fungsinya bagaimana, untuk apa, maka modifikasi itu pasti sangat dibutuhkan. Maka ukuran saya yang digunakan sekian dan sebagainya itu juga karena disesuaikan dengan kebutuhan saya saat ini. Kemudian kita tinggal merapikan saja nih. Jadi potongan-potongan yang tidak terkena seperti ini ya. Ini kan ada nih, kelihatan ya teman-teman ya. Ini seperti ini atau yang lainnya seperti ini ya. Misalnya kurang rata dan sebagainya, kita rapikan. Kemudian bagian dalam-dalam juga nih, kalau teman-teman lihat ya, bagian dalam kan kotor seperti ini. Nanti kita rapikan. Jadi kita rapikan. Saya menyarankan teman-teman menggunakan alat bantu ya, untuk APD ya, alat pelindung diri lah ya. Karena saya pengalaman ini, saya terkena karter bagian sini. Makanya saya menggunakan Hansaplast ini ya. Itu karena saya berdarah di sini nih. Ternyata saya belum kebal ya teman-teman ya. Jadi sebaiknya hati-hati sekali jika menggunakan cutter ya. Teman-teman pokoknya hati-hati ya. Jadi cara merapikannya gampang lah, teman-teman kan biasa merapikan gitu ya. Seperti ini saja. Kalau ada banyak cara, misalnya seperti ini dulu kayak gitu nih. Ini teman-teman ya. Seperti ini nih. Kita buang dulu. Kita buang dulu kotorannya. Oke, seperti ini. Nah, kesalahannya adalah kadang begini kemudian melejit kemari nih. Jadi saran saya kalau merapikan lebih baik ditaruh ya di bawah seperti ini, tangannya di atas, sehingga kalau meleset tidak mengenai tangan kita yang ada di bawahnya. Seperti ini. Nih. Kalau ini kan hanya bagian-bagian yang keras saja nih, seperti ini. Kalau setelah itu serahkan sama amplas saja kayak gitu. Bisa. Nih. Ini ada bagian yang digergaji tetapi belum putus nih, seperti ini nih. Ya. Kelihatannya. Kalau ini kan harus dipotong nih. Kalau di amplasnya agak susah. Maka sebaiknya dipotong menggunakan cutter seperti ini. Oke, ini udah putus ya. Oke, kalau sudah seperti ini, tinggal diamplas saja. Usahakan setiap ujung atau pertemuan itu halus ya, karena kalau halus itu jadi lebih aman dan nanti tidak merusak barang ya, tidak merusak barang. Ini saya contohkan ini. Kemudian kalau untuk memasukkan ini, teman-teman bagi dua saja begini ya, dilipat dua, masukkan kemari seperti ini, seperti itu. Jadi terkena bagian kanan dan kirinya. Ini contoh ya, nanti teman-teman bisa modifikasi sendiri. Oke. Seperti ini. Kalau bagian dalam kan masih ada tuh, seperti itu ya, belum rapi ya. Kalau pakai tangan kan nggak masuk. Teman-teman bisa gunakan misalnya amplas ini, masukin ke dalam seperti ini, kemudian diputar supaya lepas ya, seperti ini. Kalau kira-kira sudah bersih, tinggal dibuka. Oke, ini belum ya, ini belum bersih nih. Ini belum bersih. Oh, ini nggak bisa diamplas nih. Kalau yang seperti ini tidak bisa diamplas nih, karena dia memang terlalu keras nih ininya nih. Sisa potongan paralonnya. Maka bisa digunakan menggunakan cutter seperti ini. Oke. Oke, udah lepas nih. Seperti itu tuh. Ya, udah hilang nih. Oke, tinggal meneruskan merapikan lagi.
Saya rapikan satunya ya. Saya sudah membuat, jadi ada 4 ya. Saya membuat 4 saja dengan ukuran yang sama. Sebenarnya ukuran ini saya banyak ya, ada yang panjang, ada yang pendek, disesuaikan dengan kebutuhan saja. Saya mau tunjukin kenapa saya menggunakan ukuran yang 8,5 cm dan dibelah 6 cm. Jadi begini teman-teman, kasusnya kan, atau masalah yang awalnya adalah saya sering melihat begini nih, di rumah itu kadang ada makanan diikat seperti ini. Kalau nggak ada barang atau benda yang begini nih, tidak langsung, karena tidak ada tempatnya atau tempatnya sudah penuh, maka dia masih ada di dalam plastiknya atau di dalam kemasannya, kemudian karena berlubang sehingga jadi hanya dicepit saja. Jadi seperti ini, hanya dicepit saja, tujuannya supaya tidak lepas lah, seperti itu. Atau kadang ada yang memang sengaja dibiarkan saja begini nih, misalnya gini. Ini kan efeknya, kalau ini lama-lama, kalau misalnya sabun ini, sabun cair ini kan lama-lama bisa jadi mengeras ya, karena dia kena udara dan lain sebagainya lah, intinya secara kimia lah, ilmu itulah ya, jadi mengeras. Kan sayang saja kan gitu. Maka kalau benda-benda ini mungkin jatuh nggak apa-apa, atau kalau ini misalnya jatuh itu masih bisa diambil ya, bubuknya dan sebagainya. Tapi kalau misalnya seperti ini nih, misalnya seperti ini belum dibuka nih ya, ini belum dibuka. Kalau tumpah, maka kemungkinan besar banyak yang terbuang dibanding kepakainya. Itu udah pasti lah ya, itu udah pasti. Pengalaman mungkin teman-teman juga pernah mengalami. Maka saya membuat ini adalah sebagai pengganti dari jepitan ini atau karet ini. Gak ada yang salah dengan karet ini, gak ada salah yang dengan jepitan ini. Saya hanya mau mencoba memanfaatkan apa yang saya ketahui ya, bahwa pipa ini juga bisa bermanfaat untuk membantu hidup kita. Kalau kelihatan menggunakan jepitan ini kan buat baju ya, logikanya masa buat jepit makanan atau yang selain baju, memang nggak salah gitu. Tetapi saya akan merubah asumsi itu saja gitu. Oke, jadi cara bekerjanya begini. Ini lubangnya teman-teman. Kalau misalnya ini tinggal, ini kan sudah separuh begini, teman-teman lipat saja seperti ini, seperti ini. Oke ya, kemudian lipat begini, teman-teman masukkan saja ini. Kenapa ini bentuknya V? Itu adalah agar mudah masuk ke dalamnya. Oke, seperti ini, gampang sekali ya. Oke, saya singkirkan ini. Bagaimana dengan ini? Semuanya sama, bahkan tidak harus dari sini, teman-teman cukup dari sini saja bisa. Ini seperti ini, dari bagian sini ya, ini dilipat seperti ini. Kalau ini merasa terlalu tinggi, teman-teman bisa lipat juga seperti ini. Seperti ini. Oke. Mau yang dijepit di sini atau di sini itu sudah tidak ada bedanya lagi. Bahkan asal saja begini, seperti ini bisa. Karena yang penting ini adalah bagian sini itu terjepit seperti ini. Ini baru sedikit yang masuk ya. Kalau dimasukkan semuanya lebih kencang lagi. Nih contoh ya. Nih dua nih, kalau begini kan nggak masalah tuh, ditidurkan saja, kita nggak khawatir. Ini kemudian contoh yang ini saya nggak potong ya, karena memang ini belum terpotong nih. Tetapi misalnya seperti ini, sama saja seperti ini, tinggal seperti ini, gampang ya, sama. Jadi semuanya cara kerjanya sama seperti itu teman-teman. Kalau lebih aman sebenarnya caranya, misalnya teman-teman, ini ada yang sudah terpotong dan ini ada sisa sampai bawah, sebaiknya dilipatnya adalah di bagian yang setelah dipotong ini, dilipat dulu begini. Oke, seperti ini. Jadi
posisi yang terpotong itu ada di atas ini, sehingga bagian sini pasti ini adalah bagian yang paling aman di sini. Bagaimana caranya? Terserah teman-teman mau seperti ini. Dari sini tinggal dorong ya, bisa. Atau dari sini juga bisa. Kalau teman-teman merasa saya tidak yakin kalau satu, kenapa tidak dua? Bikin saja dua seperti ini. Selesai. Kalau jatuh, ini juga semakin dilipatnya semakin tebal, maka secara otomatis semakin kuat. Itulah kenapa tadi saya berpesan ya, jangan ada bagian-bagian yang runcing atau yang tajam, karena kalau tajam itu bisa menyobek bagian-bagian kertas atau benda-benda yang akan dicepit. Tujuannya itu. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana jika barangnya itu sangat tebal? Maka belahannya ini harus lebih lebar lagi. Seperti itu. Sehingga pada saat masuk tidak terlalu berat. Oke. Kemudian bagaimana kalau saya ingin ini lebih rapi? Bisa digantung. Saya akan buatkan projectnya nanti ya setelah ini. Karena pasti teman-teman ingin melihat yang lebih rapi dari ini. Oke ya teman-teman. Saya berbagi jepitan ini dengan ukuran yang sangat pendek ini. Teman-teman bisa lebih panjang. Jadi jepitnya bisa dari sini nih. Kalau panjang misalnya. Panjangnya sekian. Teman-teman jepitnya dari sini gitu. Sampai sini. Bisa saja. Kenapa tidak? Silahkan berimprovisasi sendiri. Saya hanya memberitahu apa yang saya ketahui secara dasar saja. Oke teman-teman. Terima kasih ya.